Salam cerdas selaras, para tandapan di seluruh alam semesta, baik skala maupun niskala. Bertemu kembali dengan saya, Yang Weldo, pengelola channel yang mengkhususkan diri mengkaji segala persoalan kehidupan dalam tataran spiritualitas. Pada kesempatan kali ini, yang ingin mengunggah hasil dialog Hyang dengan dua orang tandapan dari Bali, yang kebetulan salah satu dari mereka datang dari Jakarta langsung ke Surabaya, yaitu Pak Agung, dan adiknya Pak Alif yang kebetulan tinggal di Surabaya. Sebagaimana yang sudah menjadi kesepakatannya, beliau ingin sekali bertemu muka secara langsung dengan Hyang dan saudara-saudara tandapan yang lain yang ada di Surabaya untuk bisa berdialog secara khusus di Padepokan bersama para tandapan lainnya. Sebagaimana biasanya, yang selalu mengajak para tandapan untuk mampu melihat dan membaca seluruh persoalan kehidupan ini secara spiritual yang bebas dari keterikatan dualitas bahasa dan pikiran, termasuk persoalan-persoalan agama dan keterkaitannya dengan pemahaman dan keyakinan para penganutnya yang beraneka ragam, yang terkadang bisa saling bertentangan antara satu penganut dengan penganut lainnya di dalam satu agama maupun dengan penganut agama lainnya. Sepertinya, seperti halnya saat ini, yang ingin mereka pertanyakan tentang sejauh mana kehadiran agama itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dan jika agama itu menjadi penting buat kehidupan manusia, mengapa banyak persoalan yang muncul dari agama yang bisa melahirkan pertengkaran, bahkan peperangan yang banyak memakan korban jiwa dan bangsa. Sejarah telah membuktikan ternyata persoalan agama tidak pernah jelas dan tidak pernah usai. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang tidak respek terhadap agama dan para penganutnya yang seringkali merasa benar sendiri dan menjadi arogan karenanya. Dan sebaliknya, tidak sedikit pula para penganut agama yang membabi buta dalam menjalankan agamanya sehingga tak mampu menghargai kemerdekaan orang lain dan kemerdekaan itu sendiri. Sesungguhnya, para Rasul sebagaimana Muhammad, para Buddha sebagaimana Siddhartha Gautama, Al-Mesiha sebagaimana Yesus, atau Awatara sebagaimana Sri Krishna, atau seorang Nebu sebagaimana Kaknezar, mereka semua adalah tokoh-tokoh spiritualitas jati yang membawa ajaran murni dari langit yang sama. Ajaran murni langit yang universal dan tak terbatas itu menjadi terbatas dan terkondisional pada saat dialihkan ke dalam bahasa manusia di bumi yang terbatas, di mana setiap wilayah dan di setiap zaman memiliki bahasa bumi yang berbeda-beda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya, antara zaman yang satu dengan zaman yang lainnya. Dan semua ajaran langit itu menjadi lebih terbatas lagi manakala diajarkan kepada manusia yang berbeda-beda kemampuan dan kapasitas kecerdasannya di setiap masa usianya, sehingga diperlukan adanya pembatasan secara khusus dalam 4 jenjang. Jenjang pertama adalah jenjang struktural aksiologis untuk masa awal kehidupan manusia, yaitu di masa kanak-kanaknya. Sedangkan jenjang kedua adalah metodikal praktis, adalah untuk mereka yang sudah memasuki masa remaja. Sedangkan jenjang ketiga adalah esensial metaepistemologis untuk di masa dewasanya. Dan jenjang yang paling tertinggi adalah jenjang substansial metaontologis untuk mereka yang sudah mencapai usia masa tua. Nah, perlu diketahui bahwa jenjang struktural aksiologis adalah ajaran yang sudah diformulasikan sebagai ajaran awal untuk manusia di masa kanak-kanaknya. Jenjang inilah yang kemudian disebut sebagai agama. Jadi, agama adalah langkah darurat dalam mengajarkan kenyataan dalam kebenaran yang terbatas dan terbungkus kepada anak-anak yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman apapun di awal kehidupannya dengan kemampuannya yang terbatas. Oleh karena itu, agama menjadi ajaran yang diistimewakan secara khusus sebagai bimbingan awal yang mendasar di masa kanak-kanak yang sangat menentukan untuk kehidupan selanjutnya dalam menghadapi masa dewasa dan masa tuanya. Ajaran Islam menyebut jenjang agama sebagai jenjang syariat. Sedangkan Hinduism
menyebutnya sebagai karma marga, dan Kristiani menyebutnya sainsis, dan ajaran Buddhisme menyebutnya sebagai jenjang jignasu. Sebagai tuntunan awal dalam kehidupan manusia, ajaran agama menjadi kebutuhan dasar yang penting dan menentukan. Sebab tanpa agama, kemungkinan besar manusia akan tumbuh sebagai binatang, sebagaimana binatang lainnya yang tidak sadar akan dirinya. Namun demikian, ajaran agama hanya bisa membawa manusia bangkit dari kegelapan tubuh ragawinya, kemudian tumbuh dalam kesadaran jiwanya, yang masih terperangkap oleh pikiran dan berbagai macam keinginan dualitasnya, yang membuat dirinya terseret dalam penderitaan dan kesenangan sesaat yang sementara. Ajaran agama tidak mampu mengajarkan pada manusia tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Sesungguhnya manusia adalah sesosok budak jajahan yang diperbudak oleh ego dan pikirannya sendiri. Maka, spiritualitas adalah jalan kembali bagi manusia untuk mengenal kemurnian dirinya yang sebenarnya, dengan cara membebaskan dirinya dari perbudakan dan penjajahan yang dilakukan oleh pikirannya sendiri. Mari kita masuk ke dalam perbincangan yang sebenarnya. Jadi nanti setelah kita dialog, mungkin seperlunya, kemudian kita langsung praktek, ya. Mungkin langkah awalnya kita melakukan gerak dasar tubuh, ya. Kita melakukan gerakan-gerakan purba, ya, agar mampu memacu otak purba kita, yaitu yang disebut otak reptil. Kita punya 3 macam otak, kan? Otak reptil, mamalia lama, dan mamalia baru. Mungkin kalau secara ilmu pengetahuan ada 3 macam otak, ya, yang disebut dengan cerebral atau cerebrum. Kemudian yang kedua limbik, yang ketiga cerebellum. Ini ketiga otak. Nah, kalau cerebellum itu yang disebut dengan otak reptil. Di dalam otak reptil ini menyimpan memori. Itu paling lama memorinya, mungkin ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun. Dengan adanya memori-memori yang ada di otak reptil tadi, itu sudah membuktikan atau menandakan bahwa kita sudah seringkali hidup berkali-kali. Dari mulai sel berubah wujud jadi binatang, dari binatang yang paling primitif sampai ke binatang yang modern, sampai terlibat hidup sebagai manusia. Otak reptil sendiri udah memorinya banyak. Berapa kali menjadi binatang, berapa kali menjadi manusia sendiri. Mungkin sampai nggak tahu itu, tapi kita bisa mengakses itu semua. Ya, bisa mengakses. Yang ini pernah jadi apa saja. Saat di alam reptil pernah jadi apa saja. Pernah jadi semut, pernah jadi kodok, banyak. Masuk ke wilayah manusia pernah jadi apa saja. Bisa pernah jadi raja, pernah jadi ini, jadi itu. Bisa diketahui. Dan semua kuncinya ada di sini, di kelenjar pineal kita. Itu, tapi teknik untuk bisa mengakses semuanya itu ada di sini. Nah itu di yang mengajarkan yang namanya Pisdakreta atau Pisces Secreta. Itu salah satu teknologi esoterik yang bisa
mengembalikan atau memicu kemampuan pineal sehingga bisa kita gunakan untuk mengakses kembali semua kemampuan kita yang tersimpan dalam memori. Jadi gerakan-gerakannya sederhana. Kenapa dia tidak tahu manusia yang hidup sekarang itu tidak mengetahui bahwa dia hidup pada masa lampau, sudah pernah hidup sebelumnya? Kan artinya reinkarnasi sekarang ini. Ya. Kenapa manusia itu tidak mengetahui? Nah itu permasalahannya pada kesadaran. Kesadaran manusia itu berproses. Nah, ketika manusia lahir, ketika suatu substansi itu lahir ke alam semesta ini dalam bentuk tertentu, katakanlah lahir menjadi tubuh, apapun tubuh itu, katakanlah kita lahir sebagai ke dalam tubuh manusia, maka kesadaran kita pun tenggelam dalam kesadaran tubuh. Ya. Ketika kesadaran kita tenggelam dalam kesadaran tubuh, kita nggak tahu apa-apa. Dan kesadaran tubuh ini tidak akan bisa berkembang menjadi apa-apa. Dia tidak akan bisa berkembang menjadi apa-apa jika tidak ada bimbingan awal yang masuk. Tidak akan pernah jadi apa-apa. Satu contoh aja, kita punya seorang bayi manusia lahir, kita lepaskan di hutan. Kira-kira jadi apa dia? Bisa dia jadi manusia? Tidak bisa. Sekalipun dia punya potensi untuk jadi manusia dengan seluruh keberadaan dirinya. Tapi kalau tidak adanya bimbingan, maka dia tidak akan pernah jadi apa-apa. Maka pertolongan pertama adalah ketika munculnya panca indera. Dengan adanya panca indera kita mulai melihat, mulai mendengar, mulai merasakan dan lain sebagainya. Ini merupakan cahaya pertama yang memberikan kepada manusia untuk bisa mengetahui sesuatu di luar dirinya. Sekalipun demikian, dia tetap membutuhkan adanya entitas lain yang bisa membimbing dia untuk mengenal dirinya. Panca indera belum bisa menolong apa-apa kalau tidak ada data-data yang masuk ke dalam dirinya. Kalau bayi manusia dipelihara sama anjing, maka dia akan jadi anjing. Kalau dia dipelihara monyet, maka dia akan jadi monyet. Manusia akan menjadi sesuai dengan siapa yang memelihara. Jadi dengan adanya ini, satu pertanda bahwa manusia butuh bimbingan awal. Tanpa bimbingan awal, maka dia tidak akan pernah menjadi apa-apa. Bimbingan awal yang dibutuhkan manusia, inilah yang disebut agama. Ini melihatnya secara spiritual ya. Kalau definisi agama kita serahkan pada masing-masing agama, bisa beda-beda. Coba masing-masing agama suruh bikin definisi agama itu apa? Masing-masing agama pasti punya kriteria sendiri-sendiri agama. Yang satu mengatakan yang disebut agama harus ada kitabnya, harus ada nabinya, harus dari langit, harus begini. Yang satu mengatakan begini. Nggak ada yang sama. Lalu definisi yang enak, yang mana yang kita pegang? Jadi kita harus melihatnya dari sisi spiritual. Karena kalau kita melihatnya dari sisi itu, mereka akan mengatakan bahwa yang disebut agama ya hanya agama ini, yang lainnya bukan. Padahal yang disebut agama adalah yang pertama kali membimbing kita untuk bisa berjalan, untuk bisa mengenal alam lain,
untuk bisa mengenal diri kita pada tingkat pertama. Bimbingan yang kita terima pada tingkat awal adalah bimbingan yang kita dengar lewat telinga, berupa bahasa yang kemudian menjadi pengetahuan bagi kita, menjadi keyakinan bagi kita, dan semua bimbingan dari orang tua kita. Lewat mata kita melihat apa yang kita saksikan dari tingkah laku orang tua kita. Kemudian kita hanya tinggal meniru, mengkopi apa yang pernah kita lihat dari orang tua kita. Maka bimbingan pertama kita terima dari orang tua kita sendiri. Dan semua yang kita terima pada tingkat pertama adalah dogma. Kenapa saya sebut dogma? Karena manusia belum punya pengetahuan apa-apa. Orang tua memperkenalkan ini gelas, ini air, ini itu, kan semuanya masih dogma. Kalau dia belum tahu itu air, kalau dia belum tahu ini sapi, ini kerbau. Kalau sudah tahu air, kemudian disebutkan ini loh air, ini sapi, ini kerbau, nah di sana bukan dogma lagi, tapi itu baru pengetahuan pertama lewat nama-namanya. Sebab untuk mengetahui kerbau ya harus menyelidiki kerbau, bukan sekedar percaya nama dan bentuknya saja. Ada kajian khusus lagi untuk mengenal kerbau dengan baik. Ada kajian khusus lagi untuk mengenal manusia secara baik, bukan hanya sekedar nama. Jadi bimbingan pertama yang diterima oleh manusia dari orang tuanya itulah yang disebut agama. Orang tua kita lah yang lebih dahulu memiliki agama. Bayi manusia itu seperti kertas putih. Dia seperti kertas putih yang siap ditulis. Lalu siapa yang menulis? Yang menulis adalah pertama orang tua kita sendiri, kedua guru kita sendiri, lingkungan kita sendiri, budaya kita sendiri. Nah, semua pengetahuan yang pertama kita dapatkan itu adalah bimbingan yang paling darurat untuk mengenal hidup. Yang disebut agama itu sebenarnya bimbingan darurat, petunjuk darurat. Kenapa darurat? Karena kita mendapatkan pengetahuan hanya lewat bahasa. Sampai dikenalkan dengan Tuhan hanya lewat bahasa. Sehingga sampai nggak tahu Tuhannya, hanya tahu namanya saja. Kan darurat. Kita dikenalkan hanya lewat bahasa saja, bukan kenyataannya. Yang kita kenal hanya dogmanya saja, bukan sosok dan substansinya. Kan darurat itu. Nah, semua pengetahuan yang kita peroleh secara darurat ini jelas terbatas dan terbungkus. Terbungkus artinya masih penuh rahasia. Bang, kita tahu Tuhan hanya namanya, berarti kan masih banyak rahasia tentang Tuhan. Maka pengetahuan yang kita peroleh pertama kali inilah yang disebut agama. Agama hanya pertolongan yang darurat yang bisa membuat kita melangkah di awal kehidupan untuk menjalani hidup. Sebagai kanak-kanak kita butuh pengetahuan itu. Tapi yang namanya manusia terus bertumbuh. Kesadaran manusia bertumbuh. Pertama, dia masih tenggelam dalam kesadaran daging. Dengan adanya panca indera dia mulai mengenal adanya alam lain. Dengan mengenal alam lain dia mulai mengenal dirinya sendiri. Untuk mengenal diri sendiri dia butuh orang lain, butuh entitas lain, butuh sesuatu yang lain. Disinilah pengetahuan dualitas muncul. Bahwa aku tidak ada tanpa yang lain. Dan itu yang dialami.
sangat rapuh. Oleh karena itu, keyakinan-keyakinan yang terbentuk dari agama ini harus kita mulai lepaskan. Tapi pengertian agama di sini bukan dalam pengertian seperti tadi ya. Bimbingan pertama itu yang saya sebut adalah yang pertama kali. Selanjutnya kan kita mulai di tingkat selanjutnya kan kita mulai mengisi dengan bimbingan agama secara formal. Ya, di sana juga bukan hanya agama saja yang masuk secara formal, ya ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu mulai ada kebutuhan intelektual. Dari kesadaran tubuh lompat masuk ke dalam kesadaran indrawi. Lewat kesadaran indrawi masuklah pengetahuan-pengetahuan sehingga tumbuhlah kecerdasan intelektual. Kecerdasan ini terus berkembang. Terus berkembang. Dan harus berkembang, bukan berhenti hanya di skala intelektual. Kecerdasan kalau berhenti di wilayah intelektual ya sudah. Mungkin kita hanya percaya pada sesuatu yang empiris saja. Kita hanya percaya pada yang nampak. Selesai kan? Tapi kita punya logika. Dari logika itu kita percaya bahwa yang nampak ini sudah merupakan petunjuk bahwa ada yang tidak nampak. Dari yang bergerak itu merupakan petunjuk ada yang tidak bergerak. Yang bergerak dengan yang tidak bergerak itu lebih utama mana? Di sana mulai ada semacam perbandingan. Maka ketika manusia melangkah ke tingkat dewasa, kita nggak bisa berpegang pada kesadaran, pada keyakinan yang terbangun di masa kanak-kanak. Karena keyakinan itu akan menghalangi kita, akan membatasi kita. Satu contoh, ada gajah kecil misalnya, yang dari mulai kecil dia kita ikat pada pohon yang mungkin sama-sama kecil ya. Tapi pohon ini sekalipun kecil, dia kuat mengikat gajah tadi, gajah anak-anak. Dan anak gajah ini sudah berkali-kali mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan. Mungkin ratusan kali sudah. Memang dia diikat supaya nggak bisa lepas. Sekalipun ribuan kali tetap tidak akan bisa. Dan itu sudah dilakukan sama gajah kecil. Akhirnya di situ tumbuhlah keyakinan bahwa aku tidak akan bisa lagi melepaskan diri dari ikatan ini. Itu keyakinannya. Berdasarkan pengalaman berkali-kali dia untuk melepaskan diri dari itu ternyata nggak bisa. Dan keyakinan itu akan terbawa sampai dewasa. Padahal seiring waktu badannya sudah tumbuh besar, mungkin lebih besar dari pohon yang dijadikan tempat untuk mengikatnya. Tapi karena keyakinannya yang terbangun dari kecil itu masih ada, dia sudah mengatakan tidak akan mungkin. Terus kapan dia mulai bisa menyadari bahwa dia punya kekuatan yang lebih besar? Kapan dia? Sulit untuk menyadari bahwa dia punya kekuatan yang mungkin bisa mendobrak ikatannya. Tapi Tuhan punya jalan lain. Makanya manusia diberi kesulitan. Makanya manusia diberi ujian dan cobaan dengan berbagai macam cara, sehingga manusia mendapatkan tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya mungkin satu contoh lah, gajah itu katakanlah dapat semacam tantangan dalam hidupnya. Tiba-tiba katakanlah ada musuh datang yang mengancam kehidupannya. Mungkin pertama berusaha melawannya atau tidak, mungkin berusaha untuk lari. Ya. Pada saat lari ternyata pohonnya jebol. Dari
sana dia mulai menyadari, tuh ternyata aku bisa menjebol, ternyata aku beda dengan yang dulu. Di sini ada pertumbuhan. Manusia ketika mengalami sesuatu, dia akan dihalangi oleh keyakinan-keyakinan. Namun dengan seiring waktu, banyak pengalaman yang dihadapinya, maka di sana terjadi perubahan-perubahan yang pada akhirnya mengantarkan kita butuhnya pada pengalaman dan pengetahuan tentang spiritual, bimbingan yang dapat membuat kita mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Kesadaran itu hanya sebagai anak tangga saja. Kesadaran ini kan terus berubah, seperti anak tangga yang mengantarkan kita pada puncak kesadaran. Ketika kita sampai pada puncaknya, maka kita masuk ke gerbang diri kita yang sebenarnya. Diri kita yang sebenarnya bukan lagi kesadaran, karena kesadaran itu hanya anak tangga saja. Diri kita yang sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali. Sedangkan kesadaran ini selalu berubah. Beda kesadaran dengan diri kita yang sebenarnya. Hanya diri kita yang sebenarnya ini sulit diucapkan, sulit dikatakan, sulit diungkapkan. Orang hanya bisa mengungkapkannya ya bahwa diri kita yang sebenarnya adalah kesadaran yang tertinggi. Padahal ketika sudah kita sampai di sana, tidak bisa disebut sebagai kesadaran lagi. Karena wilayah kesadaran itu ada di wilayah jiwa, bukan di wilayah roh atau atma. Atma nggak punya kesadaran apapun. Dia sudah, atma itu boleh dibilang wilayah yang sudah bangun. Dia selalu bangun. Hanya bangunnya dia itu tenggelam dalam harus istilahnya harus dibangunkan lewat pertumbuhan kesadaran. Makanya setiap orang punya tugas untuk mengenal dirinya, membebaskan dirinya, sehingga kita sadar sebagai diri kita yang sebenarnya. Nah, orang ketika mencapai sadar sebagai diri yang sebenarnya, inilah yang disebut dewa. Karena hanya para dewa saja yang punya kendaraan. Para dewa aja yang punya kendaraan. Siwa punya sapi, Ganesha punya tikus. Sedangkan yang disebut manusia belum punya kendaraan, belum punya tunggangan. Karena yang disebut manusia masih ditunggangi sama tunggangannya. Yang disebut manusia itu masih sudra, ya, masih budak yang ditunggangi sama pikirannya sendiri. Yang disebut manusia itu masih sudra, masih budak yang ditunggangi oleh nafsunya sendiri. Manusia itu masih ditunggangi oleh tunggangannya. Sampai suatu ketika dia menyadari, ternyata aku ini selama ini ditunggangi. Padahal sebenarnya aku penunggang. Harusnya aku menjadi penunggang. Tapi kenapa sekarang posisiku ditunggangi? Nah, sudra yang mulai menyadari dirinya selama ini diperbudak dan dijajah oleh entitas lain, ini yang disebut Waisa. Waisa adalah orang-orang yang mulai menyadari bahwa dirinya diperbudak. Nah, dan Waisa ini ketika dia mulai menyadari bahwa ternyata aku diperbudak dan aku harus membuat perlawanan, maka ketika dia mempersiapkan diri untuk melawan, dia harus berguru, harus cari kesaksian, cari ilmu. Maka guru pertama yang mengajar
kesaktian, lewat ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi semua yang diajarkan Durna adalah pengetahuan dualitas. Pengetahuan yang memperkenalkan adanya siang malam, lahir mati. Bahkan di sana seolah-olah ada dharma, adharma. Semuanya serba dualitas. Itu yang diajarkan guru pertama manusia. Setelah manusia punya kesaktian, ya, barulah dia mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan. Karena bagaimanapun juga menjadi budak maupun menjadi waisa tetap menderita. Menjadi waisa pun masih tetap budak. Maka satu-satunya jalan agar kita bebas dari perbudakan dan penjajahan adalah melawannya. Inilah yang disebut kesatria. Nah, ketika melakukan perlawanan, inilah yang disebut dengan apa? Bratayuda. Jadi Bratayuda adalah merupakan proses perlawanan. Ya, perang. Perang dengan siapa? Perang melawan dirinya sendiri, melawan egonya sendiri, nafsunya sendiri. Ini yang dalam Islam disebut jihadun nafs. Jihad melawan keinginannya sendiri. Jihad melawan keinginannya sendiri itu gak gampang. Makanya digambarkan seolah-olah yang diperangi Arjuna itu kakeknya sendiri, gurunya sendiri, saudaranya sendiri. Dan itu peperangan yang sulit. Sampai-sampai Arjuna pun gak bisa menghadapi ini semua. Dan pada saat Arjuna mengalami kebingungan semacam ini, barulah Krishna muncul. Yang muncul sebagai guru yang sebenarnya, sebagai guru sejati. Bahkan setelah dia muncul sebagai guru sejati, Arjuna baru menyadari kalau yang namanya Durna pun juga musuhnya. Artinya semua ajaran dualitas itu pun juga harus dilenyapkan, karena itu akan menghalangi kita. Krishna baru muncul ketika manusia mengalami kesulitan hidup. Itu pun juga kalau manusia belum pasrah, maka Krishna tidak akan muncul. Krishna tidak akan muncul. Arjuna aja protes sama Krishna. Loh, kalau sampai guru kenapa enggak dari dulu? Kenapa bilang kalau guru? Kalau dari dulu saya bisa belajar dari dulu, percuma. Aku ngaku guru pun percuma, kamu tidak akan percaya. Jangankan kok Arjuna, para dewa pun nggak tahu kalau Krishna adalah seorang guru. Nah, orang tuanya sendiri pun nggak tahu kalau Krishna adalah guru hebat. Yang mampu mengenal Krishna guru hanya murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Mereka orang-orang yang butuh kemerdekaan. Jadi hanya orang-orang yang membutuhkan kemerdekaan dari perbudakan dan penjajahan yang dilakukan oleh pikiran, nafsu dan egonya sendiri inilah, maka Krishna akan muncul sebagai pacarnya matahari. Karena wilayah Krishna adalah matahari, wilayah Durna adalah rembulan. Agama itu gak jauh beda dengan rembulan. Tugas agama adalah menolong manusia yang masih ada dalam kegelapan. Sedangkan matahari itu wilayah siang, itu wilayah spiritualitas. Tapi untuk mencapai siang itu nggak gampang. Kita kadang-kadang larut dalam kehidupan malam yang gelap. Kita hanya melulu berputar-putar di malam hari. Di sana kita terjebak oleh mimpi-mimpi di malam hari, terus berputar-putar di sana.
Kita mungkin akan reinkarnasi berkali-kali di sana. Dan mungkin tidak akan pernah melewati pajarnya matahari. Kalau kita tidak memulai diri untuk melawan perlawanan, maka kita tidak akan pernah mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Melakukan perlawanan ini yang disebut dengan pendakian. Kalau dalam Islam dikatakan bahwa untuk mengenal dirimu kamu harus naik ke puncak gunung. Yang dimaksud adalah naik ke puncak gunung kesadaran kita untuk mencapai langit. Di sanalah kita mencoba untuk mencapai langit. Mencapai langit, apa yang dimaksud langit? Langit itu artinya pusat, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang sakral. Yang dimaksud langit di sini bukan langit realitas, bukan langit itu. Langit itu hanya istilah saja untuk mengatakan bahwa sesuatu yang tinggi, pusat. Nah, kita naik ke langit itu prosesnya yang disebut adalah perjalanan Brahma. Api itu selalu naik ke atas. Sifat api itu selalu naik ke atas. Dia ingin naik ke atas. Tapi untuk mencapai ke atas itu butuh untuk melepaskan semua keterikatan. Semuanya harus dibakar habis sehingga tidak ada beban lagi untuk ke atas. Selama kita masih punya beban yang terikat oleh gravitasi dunia, gravitasi kehidupan di alam kehidupan duniawi, maka kita akan tidak mampu naik ke atas. Tapi kalau kita sudah mampu melepaskan semua gravitasi, ikatan gravitasi, beban-beban kehidupan masih mengikat kita, maka kita tidak akan pernah bisa ke atas. Hanya dengan kepasrahan, maka kita melepaskan diri dari ikatan gravitasi. Dengan sendiri kita akan naik ke atas tanpa beban. Ini yang disebut dengan gerakan sentrifugal, gerakan kembali ke pusat. Ini yang disebut dengan naik ke langit, ke puncak kesadaran, mengikuti watak Brahma yang ingin naik ke atas. Kalau kita sudah sampai di langit, ngapain? Untuk mengenal kembali siapa sebenarnya aku ini. Sebetulnya aku punya tugas apa di dalam kehidupan ini. Ketika kita lahir kita nggak tahu apa-apa. Mau apa kita ini? Kita nggak tahu dari mana dan mau kemana dan mau apa di sini. Itulah sebabnya kita butuh kembali ke pusat, kembali ke center, kembali ke dalam, kembali ke Bali. Nah, Bali itu artinya dalam. Kalau Jawa itu Jaba, luar. Ya. Kembali ke dalam, artinya kembali ke jati diri. Kalau Jawa itu artinya keluarlah kamu atau ekspresikan dirimu keluar. Jadi ekspresikan jati dirimu keluar. Sebagaimana apa adanya kamu sebenarnya. Itu yang namanya Jawa. Jawa itu artinya mampu mengekspresikan diri kita atau mengejawantahkan kesejatian diri kita. Jadi apa yang di luar itu mencerminkan yang di dalam. Itu Jawa. Makanya Jaba, ya kan? Kalau Bali itu artinya kita kembali ke jati diri kita yang sebenarnya. Tapi kemudian kita harus mengekspresikan dalam kehidupan ini bahwa yang di dalam ini keluar, bahwa yang keluar itu dari dalam. Jadi tidak ada bedanya yang di luar dengan yang di dalam. Ini istilah Jawa Bali di sana, ya. Makanya disebut Jaba. Kalau ada pendatang datang dari Sumatera, dari manapun, kalau datang ke Bali kan disebutnya orang Jawa. Dari Sumatera pun disebut orang Jawa. Dari mana disebut orang Jawa? Artinya orang dari luar. Jaba, Joko.
Ini korelasi Jawa Bali punya pengertian semacam ini. Sumatera pun juga punya pengertian, tapi mungkin jangan terlalu jauh ke sana. Ya, jadi setelah kita mencapai di atas, ya, mencapai puncak kesadaran, kita sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Apakah kita berhenti di puncak, berdiam diri di sana? Tidak. Kita harus kembali turun. Ketika kita kembali turun, kita sudah membawa ajaran langit, ukuran-ukuran langit, ketentuan-ketentuan langit. Kita turun mengikuti watak Wisnu. Air selalu turun ke bawah. Dan semua yang turun disebut avatar. Kenapa semua avatar disebut sebagai titisan Wisnu? Karena mengikuti watak Wisnu yang selalu ke bawah, turun ke bawah. Dan semua ajaran yang didapatkan dari atas itu disebut ajaran langit. Makanya semua ajaran spiritual sebetulnya samawi semuanya. Semuanya samawi, bukan hanya ajaran-ajaran bukan hanya ajaran dari Timur Tengah saja yang samawi. Karena pengertian samawi itu ke langit. Yang dimaksud ke langit itu bukan langit di atas. Karena yang disebut langit bukan hanya di atas, di bawah kita juga ada langit. Dan ada ribuan galaksi, bilionan galaksi punya langit. Lalu langit yang mana? Lalu yang dimaksud langit kan bukan di sana. Maka semua ajaran spiritualitas adalah dari samawi semuanya. Bukan hanya Islam saja, bukan hanya Kristen saja, bukan hanya Yahudi saja, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya yang pernah ada, semuanya adalah ajaran samawi, ajaran dari langit. Waktu dia mencapai, waktu ajaran itu masih di langit, dia universal. Namun ketika ajaran itu dibawa ke bumi, maka dia harus dialih bahasakan. Harus dibahasakan untuk menyampaikannya pada manusia. Nah, ketika dibahasakan itulah maka dia menjadi ajaran, menjadi terbatas dalam bahasa-bahasa. Untuk memahami bahasa itu nggak gampang. Kita terjebak oleh konsep, oleh nilai-nilai dualitas yang terkandung oleh bahasa. Dan di bumi ini ada berapa bahasa? Seolah-olah ketika ajaran-ajaran itu turun di wilayah-wilayah tertentu dengan bahasa yang berbeda, seolah-olah ajaran itu turun dari Tuhan-Tuhan yang berbeda karena bahasanya berbeda. Inilah ketika ajaran langit itu masuk ke dalam bumi, dia terjebak oleh keterbatasan bumi. Harusnya kita cerdas bagaimana mengembalikan ajaran bumi ini ke ajaran murninya yang langit, ke esensinya yang terdalam, sehingga kita tidak dipecah belahkan oleh pemahaman-pemahaman yang dibatasi oleh bahasa-bahasa dualitas ini. Nah, misalnya, makanya diperlukan guru-guru spiritual. Spiritualitas adalah wilayah di mana kita melihat keadaan dalam kemurniannya, tidak lagi dibatasi oleh bahasa. Kita mampu melihat Tuhan dalam kemurnian Tuhan. Kita mampu melihat diri kita dalam kemurnian diri kita sendiri. Bukan berdasarkan pemikiran, bukan berdasarkan praduga dan prasangka. Semua pengetahuan kita, baik itu ilmu pengetahuan maupun agama, itu masih berupa konsep-konsep yang bisa menghalangi kita untuk menemui atau menemukan Tuhan atau diri kita yang sebenarnya. Maka untuk mencapai sana, semua pemahaman kita, semua keyakinan kita, pengetahuan kita yang semuanya produk pikiran itu harus dihancurkan. Proses menghancurkan pikiran ini yang disebut dengan
menghancurkan dualitas, menghancurkan pemahaman. Karena itulah penghalang kita untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya, untuk mencapai wilayah matahari. Karena di wilayah matahari tidak ada dualitas lagi. Sedangkan di wilayah rembulan hanya bisa memperkenalkan pada manusia adanya dualitas. Rembulan tidak bisa menunjukkan sesuatu yang non dualitas. Maka ajaran-ajaran Dwaita adalah ajaran-ajaran dari rembulan. Tahu Dwaita kan? Hindu menyebutnya Dwaita. Ya? Kalau filsafat menyebutnya dualitas, ya kan? Kalau orang Islam menyebutnya dunia, ya, dualitas. Karena rembulan tidak mampu menunjukkan cahayanya berdiri sendiri. Rembulan tidak bisa memberikan cahayanya kecuali dalam gelap. Bulan untuk menunjukkan cahayanya butuh gelap. Seolah-olah gelap dan terang itu menjadi pasangan. Itu yang diperkenalkan sama agama. Itu yang diperkenalkan oleh rembulan. Sehingga manusia kenal kehidupan seolah-olah hidup itu baik dan buruk berpasangan. Dharma agama berpasangan. Padahal semua yang disebut dualitas itu bukan berpasangan, mereka bertentangan. Yang berpasangan itu disebutnya dwi tunggal. Dua yang menyatu seperti Siwa Sakti, Lingga Yoni. Sedangkan siang malam, lahir mati, gelap terang itu dualitas, ilusi, tidak ada, tidak eksis dalam kenyataan. Dia hanya ada dalam pikiran manusia. Maka kalau kita ingin melenyapkan semuanya itu, lenyapkan pikiran. Masuk ke wilayah matahari, kita harus mulai menyadari. Karena di wilayah matahari, inilah wilayah yang disebut dengan Adwaita. Tahu Adwaita ya? Kalau Islam nyebutnya wilayah tauhid. Kalau bahasa filsafatnya wilayah non dualitas. Wilayah tunggal. Esa. Ya. Cahaya matahari dia mampu menunjukkan adanya tanpa butuh bantuan yang lainnya. Bahkan kehadiran cahaya matahari melenyapkan semua kegelapan. Kegelapan tidak memiliki kekuasaan sama sekali dalam matahari. Bahkan kegelapan itu ilusi. Bahkan bagi matahari sendiri, kegelapan itu hanya mitos. Karena dia nggak pernah menyaksikan. Matahari nggak pernah mengalami kegelapan. Sebagaimana Tuhan tak pernah mengalami kegelapan. Jadi yang disebut kegelapan itu hanya mitos. Sementara manusia menganggap kegelapan itu ada. Dan seolah-olah kegelapan itu selalu ada dalam kehidupannya. Nah, ketika kita masuk ke wilayah spiritual, kita akan menyadari bahwa yang namanya gelap itu memang tidak ada. Gelap itu hanya ilusi. Gelap itu tidak memiliki substansi. Sama seperti kita kamar itu, kita tutup, lampunya matikan, gelap kan? Ya. Kalau kamar itu kita tutup, lampu kita matikan, gelap kan? Lalu kita nyalakan lampunya, gelapnya hilang. Hilang kemana gelapnya? Kalau kambing misalnya lari kan kelihatan. Kalau gelap itu melarikan diri dari kamar. Apakah gelap itu melarikan diri? Kalau dia melarikan diri bisa dicari kan? Sama dengan kambing yang lari bisa kita cari kemanapun juga. Karena ada substansi. Sedangkan gelap ketika hilang tidak bisa dicari. Karena gelap tidak memiliki substansi. Itulah yang disebut setan. Setan adalah kegelapan itu.
Setan tidak memiliki substansi sama sekali. Setan adalah bentuk ketidaksempurnaan. Kalau dalam pikiran kita, pengetahuan kita masih belum 100% sempurna, berarti dalam pikiran kita ada setan. Kalau kesehatan tubuh kita ini belum 100% sehat, berarti ada penyakit. Jadi penyakit adalah aksidensi. Sebagaimana setan adalah aksidensi dari pikiran kita sendiri. Kalau tubuh kita ini sehat 100%, maka tidak ada tempat buat penyakit. Kalau dalam pikiran kita, pengetahuan kita tentang kehidupan ini 100% sempurna, maka tidak ada setan dalam pikiran kita. Jadi setan itu bukan entitas. Setan tidak memiliki substansi. Setan itu hanya merupakan aksidensi dari kekurangan kita sendiri. Sama seperti tubuh kita ini, kalau kurang sehat, muncullah penyakit. Dari mana asalnya penyakit? Bukan dari tubuh. Kalau tubuh ini merupakan asalnya penyakit, berarti semua orang bisa sakit. Bukan. Asalnya penyakit dari ketidaksehatan tubuh. Tubuh yang tidak sehat itulah yang melahirkan penyakit. Karena yang disebut penyakit tidak memiliki substansi. Sama dengan dari mana datangnya gerak? Dari tidak adanya cahaya. Jadi yang memiliki substansi kan cahaya. Makanya kita sebut dari tidak adanya cahaya. Gelap itu tidak memiliki substansi. Ini harus dipahami antara substansi dengan aksidensi. Tuhan adalah substansi, kita juga substansi. Tuhan adalah substansi sempurna. Karena sempurna maka Tuhan tidak memiliki aksidensi apapun. Manusia, dalam diri manusia itu ada tiga substansi. Atmanya atau ruhnya, jiwa, dan tubuh. Ruh kita adalah substansi yang sempurna. Atma kita ini merupakan substansi yang sempurna. Karena atma itu merupakan bagian lain dari Tuhan itu sendiri. Atma dengan aparama itu nggak jauh berbeda. Maka dia sempurna. Diri kita yang tidak sempurna, substansi yang tidak sempurna adalah jiwa dan tubuh. Maka jiwa dan tubuh, dari jiwa dan tubuh itu bisa muncul aksidensi. Sehingga ada jiwa yang sakit, ada tubuh yang sakit. Sedangkan atma sakit nggak ada. Ada jiwa yang gila, ada tubuh yang sakit. Ada sakit jiwa dan ada sakit tubuh. Karena aksidensi hanya terjadi di wilayah tubuh dan jiwa. Karena tubuh dan jiwa ini adalah substansi yang berproses. Substansi yang berproses menuju kesempurnaan. Tuhan adalah substansi yang sempurna, tidak terbatas. Jiwa, malaikat atau para dewa itu adalah merupakan substansi yang sempurna tapi terbatas. Ya, bedanya dewa dengan Tuhan di situ. Kalau dewa itu manifestasi dari Tuhan, ya kan? Kalau di Islam itu malaikat. Ya. Kalau di Hindu kan yang disebut Tuhan kan bukan dewa-dewa, tapi sebutannya Brahman, ya kan? Brahman, Paramatman. Ada patungnya enggak? Ada patungnya enggak? Tidak ada. Yang dipatungkan kan para dewa. Brahman itu udah nggak bisa dipatungkan karena dia nggak bisa dikonsepkan. Bagaimana bagaimana Allah gitu kan? dia tidak terpikirkan. Nah itu dia di sana. Jadi begitu. Kalau kita sudah mampu masuk ke wilayah matahari, tapi untuk mencapai matahari dari malam, kehidupan manusia kan dari malam hari, di mana kita tertidur di malam hari, ya kan? Terjebak dalam mimpi-mimpi. Orang mulai bangun itu kan ketika orang itu mulai gelisah hidupnya.
mulai bermimpi buruk, maka dia perlu untuk mencari guru untuk menjelaskan semua persoalan. Di sinilah manusia mulai bangun, seperti bangun dari mimpi buruknya. Nah, ketika dia bangun, ini kita sebut pacar. Nah, ketika bangun itu pacar, subuh. Nah, subuh adalah waktu yang berbahaya. Makanya dalam Al-Quran itu ada peringatan dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya apa? Di sana ada kata-kata, wahai Tuhan, tolonglah aku dari subuh yang berbahaya. Subuh yang berbahaya, bayangkan. Subuh itu berbahaya. Bahayanya di mana? Ya kalau kita lihat dengan pola pikir orang-orang awam yang tak ada bahayanya subuh. Tapi bagi orang yang sedang melakukan perjalanan spiritual, subuh adalah waktu yang berbahaya. Karena subuh, ketika manusia terbangun dari mimpinya, terbangun dari tidurnya, satu pertanda dia mulai sadar, mulai menyadari, baru bangun, baru sadar. Nah, orang kalau baru bangun ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia akan bangun terus sampai siang atau tertidur lagi. Nah, ada orang-orang yang berusaha untuk mencari guru spiritual kemana-mana. Bahkan dia berusaha untuk memasang telinga. Di mana ada guru spiritual? Di mana ada guru hebat? Dikejar kemana-mana. Seolah-olah itu penting. Jangan penting. Namun ketika guru itu ditemui dan lain sebagainya, mungkin kita mulai belajar, kita mulai sedikit terbawa, mulai sedikit tercerahkan, dan kita mulai bangun. Seringkali tertidur lagi. Ketika kita mulai memasuki kesibukan sehari-hari, kita tidak lagi konsisten terhadap janji dan keinginan kita untuk membangun diri kita yang sebenarnya. Kita larut dalam kesibukan sehari-hari, larut dalam keinginan sehari-hari lagi, dan kemungkinan untuk bangun lagi tunggu reinkarnasi lagi, dan itu akan terulang-ulang karena bahayanya subuh ini. Harusnya kita mampu bangun sampai siang, sampai jam 12 siang, sehingga kita tepat ada di bawah matahari, sehingga kita tidak memiliki bayangan lagi. Kalau kita masih bangun, masih pagi-pagi, bayangan kita masih panjang, bayangan kita masih menggelapi orang-orang lain yang ada di belakang kita, masih ada orang-orang yang terganggu oleh bayangan kita. Kita harus mencapai siang hari, sehingga kita mampu ada di bawah matahari, sehingga cahaya ada di atas kita, sehingga Tuhan ada di kepala kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia tanpa bayangan, sebagaimana dewa-dewa yang punya bayangan, sehingga kita tidak ada orang yang tergelapi oleh diri kita, tidak ada orang yang terganggu dan dirugikan oleh keberadaan kita. Inilah manusia-manusia tanpa bayangan. Para nabi, para avatar, para Buddha, mereka adalah manusia-manusia tanpa bayangan. Dan semua manusia punya kesempatan yang sama untuk menjadi Buddha, untuk menjadi Muhammad, untuk menjadi avatar, untuk menjadi Siwa. Semua orang punya potensi, semua orang punya peluang yang sama. Kita jangan hanya senang mendengarkan ceritanya Muhammad, jadilah Muhammad. Kita jangan hanya senang mendengarkan ceritanya Siwa, jadilah Siwa. Kita jangan hanya senang mendengarkan ceritanya Buddha, jadilah Buddha. Sampai senang dengar ceritanya Buddha, apa yang jadi Buddha? Jadilah Buddha.
Jadilah Muhammad, jadilah Ridwan. Jadilah dirimu sendiri yang sebenarnya. Maka kalau sampai ke sini adalah saatnya sampai untuk bisa melangkah untuk mengenal lebih jauh siapa diri kita yang sebenarnya. Agar kita sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Selama ini yang selalu mengaku sebagai diriku bukan dirimu. Maka cara untuk mengenal diri yaitu dengan cara mulai menyangkal diri. Jadi pertama kita mulai melakukan penyangkalan. Tahu ya melakukan penyangkalan. Siapa aku? Apakah ini aku? Bukan. Aku bukan tubuhku. Nah, itu namanya penyangkalan. Apakah Wildo ini aku yang sebenarnya? Aku bukan namaku. Aku bukan pikiranku. Aku bukan Jawa bukan aku, misalnya. Hindu bukan aku. Menjadi Islam juga bukan aku. Aku bukan Muslim, aku bukan Hindu, aku bukan Kristen, aku bukan Jawa, aku bukan Bali, aku bukan tubuh, aku bukan pikiran, aku bukan tubuh, aku bukan namaku, aku bukan semua yang bisa disebutkan, karena aku nggak bisa disebutkan. Semua yang bisa disebutkan hanya konsep. Semua yang bisa disebutkan hanya kata-kata. Dan semua kata-kata hanya konsep. Dan semua konsep hanya ada dalam pikiran. Sedangkan aku adalah kenyataan.